Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Rizal di channel Mr. R21. Kali ini channel saya ingin membahas mengenai ilmu ma'rifat. Dalam hal ini saya membahas terkait ilmu zikir. Salat itu ibadah utama, zikir itu ruhnya. Rusak zikirnya, hancur salatnya. Benar zikirnya, sahih salatnya. Adapun ruh salat itu li zikri, yaitu dengan mengingat Allah. Quran surah Toha ayat 14. Mengingat Allah itu dianjurkan dalam setiap keadaan, berbaring, duduk, berdiri, dan berkekalan setiap waktu. Zikir itu makna utamanya ialah mengingat, bukan menyebut-nyebut, bukan membaca-baca, bukan bernapas-napas. Adapun untuk membantu jasad mengingat, disyariatkan mewiridkan puji-pujian kepada Allah. Namun tetaplah prinsip zikir itu mengingat, bukan menyebut-nyebut, bukan membaca-baca. Jenis zikir itu hanya ada dua jenis, yaitu zikir jahri atau bersuara dan zikir khafi atau rahasia. Sebaik-baik zikir adalah zikir dengan samar, dan sebaik-baik rizki adalah rizki yang mencukupi. Nabi SAW juga bersabda, zikir yang tidak terdengar oleh malaikat pencatat amal mengungguli atas zikir yang dapat didengar oleh mereka sebanyak 70 kali lipat. Hadis riwayat Baihaqi. Yang pertama adalah zikir jahri, yaitu mewiridkan puji-pujian kepada Allah dengan lisan atau dalam hati. Zikir jahri ini masih berhuruf, bersuara, dan berbentuk. Zikir jahri ini yang dilakukan oleh nafas dan jasad. Bisa dikatakan zikir jahri ini baru zikir qauli dan fi'li. Mulut atau hati mengucap, jemari tangan menghitung. Jadi menyebut-nyebut bacaan zikir subhanallah di dalam hati itu masih tergolong zikir jahri, karena masih berhuruf, bersuara, dan berbentuk. Yang masih berhuruf, bersuara, dan berbentuk masih bisa didengar malaikat atau masih terdeteksi oleh malaikat. Zikir jahri ini ada kelemahannya, yaitu baru zikir level jasad dan nafas. Jadi daya tahan kita berzikir bergantung pada stamina jasad. Kita tidak bisa berkekalan mengingat Allah setiap waktu dalam keseharian. Ketika kita sedang berbicara, kita tidak bisa mewiridkan puji-pujian dalam hati. Tidak percaya? Silakan Anda coba sekarang juga. Ketika sedang tidur, kita tidak bisa mewiridkan puji-pujian. Belum pernah ada orang dalam tidurnya mengigaukan bacaan subhanallah, subhanallah, subhanallah sepanjang malam sampai terbangunnya. Kemudian zikir khafi. Zikir khafi ialah yang tersembunyi, tidak terdeteksi oleh malaikat pencatat amal. Karena zikir ini tidak berhuruf, tidak bersuara, dan tidak berbentuk. Ada juga yang menyebut zikir khafi ini sebagai siri atau zikir rahasia. Disebut zikir rahasia, maksudnya bukan zikir yang tidak boleh diketahui umum, melainkan karena itu tadi, zikir ini tidak berhuruf, tidak bersuara, dan tidak berbentuk. Maksudnya bagaimana sih zikir yang tidak berbentuk, tidak bersuara, dan tidak berbentuk itu? Ingat lagi makna kata zikir itu apa? Yap, makna zikir itu mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Allah itu bagaimana bentuknya? Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan segala sesuatu. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala bukan berupa huruf alif lam ha. Itu rangkaian huruf pembentuk namanya, bukan dirinya sendiri. Lafaz sebutan Allah itu hanya nama Tuhan yang disuarakan, bukan diri Allah itu berupa suara. Allah juga tidak berbentuk, karena justru Allah itu pencipta segala bentuk. Maka setiap yang memiliki bentuk itu bukan Allah.
Ketika mengingat sesuatu, makhluk atau orang atau manusia, kita ingat akan bentuk wajahnya atau kesan tentang orang itu. Ketika mengingat sesuatu, makhluk atau orang, kita pakai pikiran dan atau perasaan. Ketika mengingat Allah yang tidak sama dengan segala sesuatu, bagaimana? Diamkan pikiran dan perasaan, karena setiap yang bisa dipikir dan bisa dirasa pasti makhluk, bukan Tuhan. Bagaimana cara mendiamkan pikiran dan perasaan itu? Ya, jangan ada yang dipikir-pikir dan jangan ada yang dirasa-rasa. Ketika beribadah ya beribadah saja. Tapi ketika melakukannya, pikiran dan perasaan jangan jalan kemana-mana. Diamkan. Itulah artinya kita sebenar-benar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah praktik sebenar-benar zikrullah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Zikir khafi ini disebut juga zikir kamaliyah, artinya zikir yang sempurna. Dikatakan zikir yang sempurna karena itu tadi, zikir yang akurat dalam mengingat Allah, yang tak bisa ditafsir itu hanya bisa diam hakiki. Zikir khafi ini disebut juga zikir kamaliyah, artinya zikir yang sempurna. Dikatakan zikir yang sempurna karena zikir ini tidak berhuruf, tidak bersuara, dan tidak berbentuk. Yang namanya diam, adakah suaranya? Kalau bersuara bukan diam namanya. Yang namanya diam, apakah berbentuk? Adakah bentuknya? Tidak ada. Zikir khafi ini disebut juga zikir kamaliyah, artinya zikir yang sempurna. Dikatakan zikir yang sempurna karena zikir khafi ini tidak ada awal tengah akhirnya. Yang namanya diam, adakah awal tengah akhirnya? Tidak ada. Zikir inilah yang bisa tetap berkekalan setiap waktu, setiap detik. Bahkan kita ketika kita sedang tidur, bekerja, berbicara, dan melakukan apapun yang tidak melanggar syara dalam keseharian kita 24 jam non-stop berkekalan daim beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir inilah yang sebenarnya menjadi rukun qalbi dalam setiap ritual ibadah Islam. Dua jenis zikir itu sebenarnya satu paket. Satu paket bagaimana? Maksudnya, ketika kita melaksanakan zikir jahri, pada saat itu juga kita lakukan zikir khafi. Ketika lisan menyuarakan bacaan zikir dan jemari tangan menghitung atau jahar, pada saat yang bersamaan kita mendiamkan pikiran dan perasaan. Musti seperti ini dan hanya dengan seperti ini zikir kita terhisap sebagai sebuah amal ibadah, baik dilakukan sendirian maupun secara berjamaah. Sekali lagi, definisi iman menurut jumhur ulama membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Bukankah banyak yang berzikir-zikir lalu timbul kelainan jiwa seperti mendadak takut atau mendadak menangis setiap dengar orang menyebut kata Allah? Tidak ada sandaran dalilnya bahwa perilaku paranola tidak jelas seperti itu diganjar dengan pahala. Yang ada dalilnya itu hanya dengan mengingat Allah, jiwamu menjadi tenteram, bukan malah timbul kelainan jiwa. Bukankah banyak yang berzikir-zikir lalu lengah kesadaran, lalu merasakan sensasi melayang atau trance, bahkan sampai hilang kesadaran sama sekali atau pingsan, atau bahkan sampai kesurupan? Tidak ada sandaran dalilnya bahwa trance atau kesurupan itu diganjar dengan pahala. Yang ada dalilnya itu hanya dengan mengingat Allah, jiwamu menjadi tenteram, bukan jadi malah kesurupan jin. Kok bisa sih orang berzikir lalu timbul halusinasi atau terpandang ini itu yang aneh-aneh? Ya, karena rukun qalbinya tidak sahih, rukun qalbinya tidak dilakukan dengan benar, sebagaimana fenomena menyimpang dari cara-cara berzikir di atas tadi. Jin, setan, iblis itu diciptakan dari api yang tidak berasap. Memang wujud api jin dengan wujud api dunia itu berbeda, tapi benang merahnya ada di panas. Ketika kesadaran hilang, portal pintu setan masuk ke jasad terbuka lebar. Pandangan kita diambil alih dan terganti dengan pandangan jin atau setan. Itulah sedikit apa yang saya sampaikan. Semoga
ilmu zikir ini bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini saya tidak mendiskreditkan siapapun, saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari. Demikian apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di konten-konten video makrifat saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.